Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sudah pelihara kita, dan hari yang baru lagi akan kita tapaki untuk memuliakan Dia. Sebab segala sesuatunya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita pun akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memohon hikmat dari Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi kami, sehingga di hari yang baru ini, di dalam kesediaan kami untuk mengikut Engkau, mengisi hari yang Engkau beri di dalam hikmat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman. Maka kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengerti dan boleh berlakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 8 ayat 18 dan ayat 19. Firman Tuhan. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kisah Nuh yang kita baca di pasal 8 ayat 18 dan ayat 19, sesudah air bah itu surut, sebelumnya Nuh mengecek itu semua, baik dengan burung gagak, burung merpati, dan ketika semuanya telah diyakini bahwa air itu memang telah kering, ya, sudah tidak lagi menguasai bumi, maka setelah diketahui oleh Nuh, sudah saatnya bahwa dia akan keluar dari bahtera, tapi tidak dilakukan juga oleh Nuh. Nuh pun dikatakan baru keluar dari bahtera itu setelah Tuhan berfirman dan menyuruh Nuh keluar dari bahtera itu. Maka hal yang pertama yang boleh kita lihat dari bagian ini, betapa Nuh begitu taat kepada Tuhan. Ya, apa yang Tuhan Allah ingini itu yang dia kerjakan. Bahkan sesuatu yang sudah diketahui oleh Nuh sekalipun untuk menggerakkan dia di dalam dia bertindak, tapi dia menunggu tuntunan Tuhan terlebih dahulu, waktu yang tepat untuk keluar dari bahtera, dan itu dilakukan oleh Nuh. Dan saya kira sebagai orang percaya, seperti itulah kehidupan kita. Kehidupan kita ini menjadi berarti ketika mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti berbagai hal yang Tuhan inginkan, mengikuti selera Tuhan, bukan selera kita. Ya, sebab siapakah kita? Ya, kemudian kita mampu untuk melakukan dan bertindak dalam segala hal menurut kita, menurut kemampuan kita. Ya, tanpa Tuhan, kita semua, bahkan apa yang kita lakukan, sesukses apapun itu hanyalah menjadi satu kesia-siaan belaka. Tapi bersama Tuhan, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun yang boleh kita lakukan, itu akan menjadi hal yang luar biasa karena Tuhan terus bersama dan menolong kita. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, tentu Tuhan akan terus dampingi dan kita akan menikmati semuanya dengan luar biasa. Tidak saja hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang yang boleh ada dan menyaksikan kehidupan kita. Tapi selanjutnya juga yang boleh kita peroleh dari bagian ayat 18 dan 19, bagian kedua yang boleh kita peroleh adalah bagaimana ketaatan itu tidak saja hanya diikuti oleh seorang Nuh, tapi dikatakan Nuh itu keluar bersama dengan anak-anak dan istrinya dan istri anak-anaknya, bahkan segala binatang liar, segala binatang melata. Pokoknya segala apa yang ada di bahtera itu, mulai dari Nuh dan keluarganya sampai kepada anak dan menantunya, semuanya pun ikut dengan Nuh taat kepada Tuhan.
Bukankah dari bagian ini semestinya harus menjadi bagian setiap orang percaya dalam satu kehidupan keluarga? Kepala keluarga harus taat, tapi tidak hanya kepala keluarga saja. Istri pun harus taat, anak-anak pun harus taat. Bahkan segala sesuatu yang dimiliki di dalam kehidupan seseorang itu pun harus taat dan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab ada orang dia taat kepada Tuhan, tapi ketika bicara mengenai persembahan, memberi persepuluhan, di sanalah dia kemudian menjadi lemah. Tuhan, saya bisa taat tapi uang saya tunggu dulu, ya. Saya bisa taat tapi untuk harta saya tunggu dulu, ya. Tapi saya kira ketika kita taat kepada Tuhan, pribadi kita, keluarga kita pun harus, ya. Jangan hanya orang tua yang pergi ke ibadah, anak-anak tidak, atau sebaliknya, ya. Suami hanya menyuruh istri atau anak-anak pergi ke ibadah, tapi sang suami tinggal di rumah. Maka semuanya yang harus taat, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan setiap orang yang ada di rumah, bahkan setiap hak milik yang menjadi milik kita, itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Dari teladan Nuh itu, biarlah boleh menjadi bagian kita di hari-hari anugerah yang Tuhan Allah beri. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami dimungkinkan untuk mendengar lagi isi hati Tuhan, mempengaruhi segala gerak kami di sepanjang hari ini. Mungkinkanlah kami ya Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, supaya Engkau yang ada di depan untuk menuntun kami, Engkau juga yang ada di belakang kami untuk mengawal kami, Engkau yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan kami untuk mengarahkan kami, sehingga kami tidak salah jalan dan kami berlaku seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.